Sebab pasangannya tadi tidak memahami mereka sudah menjadi satu, tapi mereka masih berfoya-foya. Mereka bermain kayu di sana. Malamnya tes cerai-cerai yang sering kita di terminal. Ada tes istri-istri sentiasa tunduk. Kenapa tunduk? Dan tunduk sebab dia takut suaminya. Suaminya mungkin ada yang kata, ada tes cerai. Penting sekali. Tak perlu anda tahu tentang Bible itu. Ada orang katakan, terus kamu suruh saya baca Bible, saya tak paham langsung apa yang disebut dalam. Betul? Sampai anda coba baca Bible dan coba paham. Ada tak? Ada
Bapak ya. Saya doa kamu dikabulkan dan berpanjang umur. Kita dengar dan kita pandang, refocus, fokus semula, connect semula, structure semula, refresh semula kepada siapa? Kepada Jesus. Okay? So, itulah lahir yang satu perkawinan, bukan keluarga. Perkawinan dulu, baru ada keluarga. Kalau tidak ada perkawinan, maka ada keluarga. Tak kisah apa yang berlaku dalam keluarga kita. Kita fokus kepada Tuhan. Dan Pope Francis mengatakan, all families need God. Adakah keluarga saya betul-betul perlukan Tuhan? Ataupun saya lebih pentingkan benda-benda yang lain? Tuhan Allah telah mencipta Adam dan Hawa dan membina keluarga. It's a holy institution, no? Dan Tuhan bersama dengan Adam dan Hawa. Dan hari ini adakah Tuhan bersama dengan kita dalam keluarga kita? Itu harus kita renungkan dalam musim Prapaskah ini, supaya anak pergi ke sekolah all the time, ini kena bayar, itu kena bayar, memang bills kena bayar. Banyak isu dalam keluarga, banyak isu dalam negara, dalam banyak isu dalam masyarakat. We cannot solve. Kita semua tidak sempurna. Don't worry. Ya, tidak ada perfect ibu bapa. Dan saya katakan keadaan takut dengan penyakit, so it is something serious. Perpisahan, perceraian, budak-budak menjadi mangsa dan sebagainya dan sebagainya. Banyak lagi isu-isu keluarga. Walaupun ini saya akan terangkan mengenai godaan iblis kepada Yesus. Kalau kita tengok kepada Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai ke 13, dalam ketika Injil ini adalah the reading for the first Sunday of Lent. Kita dalam musim Prapaskah. Dan bagaimana kita belajar daripada
banyak menimbulkan masalah komunikasi di dalam keluarga. Ya, kalau kita nak menyelesaikan jurang komunikasi antara generasi ini sampai kiamat pun kita akan ada jawaban sampai kiamat. Cara yang terbaik ialah untuk memahami, ya, soal kata saya dengan istri tadi, bila kami berkomunikasi dengan anak, oke, anak sulung Cornelius, umurnya tak apa, kami mudah untuk memahaminya. Anak yang nomor 2, Sean. Antara Cornelius dengan Sean lebih kurang 5 tahun. Itu pun mereka sudah berubah. Kenapa? Sebab zaman sekarang pemikiran kita terpengaruh oleh media sosial. Betul? Media sosial, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, kebanyakannya mempengaruhi cara kita berpikir. Ya, sebab itu nasihat saya kepada generasi muda sekarang dan juga ibu bapa yang sudah bercecah umur 50-an, 60-an, 70-an. Ada yang umur 70-an, 60-an, mereka akan mudah berjinak-jinak dengan media sosial. Tak salah, cuma yang salah kita akan terjebak dalam pemikiran media sosial yang kadang-kadang sebenarnya tak baik. So kita kena tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, dan mudah untuk kita punya. So kata seperti kita fokus balik kepada Yesus. Oke, itu secara iman, secara praktikal. Nasihat saya macam kami berdua. We learn to agree to disagree. Apa maksud itu? Agree, saya bersetuju. Kami belajar untuk bersetuju, untuk tidak bersetuju. Macam mana pun pemikiran pendapat kamu akan ada perbezaan. Tapi kita kena jurangnya, kita cuba nak bukan penyelesaian, kita cuba nak memahami antara satu sama lain dengan bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan sampai kita berkelahi semua itu. Tidak mudah juga. We must learn to agree to disagree. There are times when we discuss about family matters. Saya tak bersetuju dengan Stephanie tak bersetuju. But we agree to disagree. For the good of kebaikan keluarga. Tapi jangan kita buat dalam persetujuan itu nanti tidak bersetuju tu, kita mula menjurangkan, ya. Ini masalah antara pasangan sekarang. We must learn to do that. So like Mary and Joseph, they don't understand Jesus. Jesus don't understand that. Itu sudah berlaku pada zaman itu dan sekarang. So we must learn to accept and to understand. So kenapa kita ulang sama-sama? Dalam proses kenapa kita ulang? Kenapa kita ulang? We pray the Hail Mary, right? Kita ulang-ulang. Kenapa? So dalam yang empati doa itu ada penting. Itu juga kan ibu bapa kita ulangkan. Jadi anak kami selalu marahkan, tapi saya tak boleh balik. So dia tak paham. Sebab kau yang cakap, Sean, one day you will understand me. Itu saja. So saya tak nak bergaduh dengan anak saya. Anak saya pun tak nak bergaduh saya. Tapi we learn to agree with each other. Ya, oke. Itu sampai. Beruang ini tentang perkawinan. Okay. Second question was marriage. Second question, bagaimana untuk menyelesaikan masalah? Tak sampai bergantung-gantungan. Siapa pasangan suami istri sini bila ada kurang bersamaan tidak bergabung. Saya sendiri pun kami pernah bergabung. Tapi tak saya sini ya.
Itu pada awal permulaan perkawinan dari dalam 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya, ketika itu. Tapi bila dah perkawinan kami matang, apa maksud matang? Kami tahu selok-belok perkawinan, perhubungan antara suami dan istri. Sebab mungkin satu, kami belajar psikologi yang satu, ya, wanita berbeza dengan lelaki berbeza dengan wanita. Kalau lelaki memahami wanita, wanita memahami lelaki, ya, ada biologinya, emosinya, macam-macam, ya. Contoh saya balik kepada pejabat saya beberapa minggu lepas. Mr. Christmas, why men is so easy to talk with and not with women? Saya tengok ini sini sekejap dan saya jawab ya. Sebab for women they use the feelings, for men they use the head. Kadang-kadang kita wanita menggunakan emosi bila berkomunikasi, betul? Lelaki menggunakan intelek untuk berkomunikasi, betul? Kalau kita dah faham ini secara psikologinya, kita boleh kurangkan konflik suami istri. Kita boleh kurangkan. Selesai sepenuhnya, tunggu kiamat. Dia akhir zaman. Tidak akan berlaku. Malaikat si wanita ikut Roda Maria, simpan di dalam hati. Bila anak disalibkan, dia pun simpan di dalam hati. There's no answer to a solution between husband and wife. Dan dia memahami, tahu apa DNA wanita dan lelaki. Kita dah tercipta macam itu. Ya, Ustaz ujikan bagi brothers and sisters, tapi dengan selalu kan ada diskusi macam ini, saya kita akan dapat mengembangkan pemikiran kita, pemahaman kita, dan kita, that's why istri saya berlaku tertentu. Perkara ini kita dapat menggunakan emosinya, feelings, and answer that. Of course, there are certain women, they use the bread, and they will